Halo Sobat Pio, welcome back to Kilo Podcast edisi ke-44. Di episode ini kalian bakal ditemenin sama aku Vivi. Dan aku bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Jadi buat Sobat Pio, langsung aja yuk pasang earphone kalian dan dengerin podcast ini sampai selesai. Udah pasang earphone kalian? Sebelum aku masuk topik pembahasan, aku mau tanya dulu nih, gimana kabar Sobat Pio hari ini? Aku harap kalian dalam keadaan baik-baik aja ya. Episode kali ini bakal ngobrolin sesuatu yang kedengarannya besar, tapi sebenarnya dekat banget sama hidup kita. Tentang dunia, tentang semua isu yang sering kita lihat di layar HP, tapi kadang bikin hati kita ikut sesak. Mulai dari lingkungan yang makin rusak, konflik yang gak kelar-kelar, sampai berita-berita yang bikin kita mikir, kok dunia ribet banget ya? Sebagai Gen Z, kita hidup di zaman yang unik. Kita tumbuh bareng internet. Kita tahu banyak hal, bahkan sebelum kita benar-benar siap menerimanya. Kita lihat masalah dunia bukan dari jarak jauh, tapi dari timeline kita sendiri. Dan jujur aja, kadang itu bikin kita takut, kadang bikin overthinking, dan juga bikin ngerasa kecil. Nah, lewat episode ini, kita bakal ngobrol santai tapi jujur tentang apa yang kita rasain sebagai Gen Z, tentang kecemasan, kepedulian, dan juga harapan kita terhadap dunia ini. Bukan ngobrol sok paling tahu, tapi ngobrol sebagai sesama anak muda yang sama-sama belajar. Jadi, kalau kamu pernah ngerasa peduli tapi bingung harus mulai dari mana, episode ini buat kamu. Kalau kamu pernah ngerasa lelah sama berita dunia, episode ini juga buat kamu. Karena di sini kita nggak sendirian. Coba jujur deh Sobat Pio, pernah nggak sih kamu baca berita tentang cuaca ekstrim, banjir, kebakaran hutan, atau es di kutub yang mencair? Lalu tiba-tiba muncul rasa takut di dada, takut tentang masa depan, apakah dunia ini masih aman untuk kita tempati nanti? Rasa cemas itu sekarang sering disebut sebagai cemasan iklim. Dan ini bukan lebay, ini muncul karena kita sadar bahwa perubahan yang terjadi di bumi itu nyata dan semakin cepat. Kita Gen Z tumbuh di tengah krisis. Kita lihat bumi bukan cuma dari buku pelajaran, tapi dari berita, video, dan pengalaman langsung. Makanya banyak dari kita yang diam-diam kepikiran, nanti aku tua, dunia ini masih baik-baik aja nggak ya? Dan saat rasa itu muncul, kita sering ngerasa kecil. Kayak, apa yang bisa aku lakukan sebagai satu orang biasa? Disinilah peran media sosial jadi penting. Banyak yang bilang, anak muda cuek soal politik dan isu dunia. Banyak yang bilang, anak muda cuek soal politik dan isu dunia. Tapi kenyataannya, Gen Z itu justru sangat vokal. Hanya saja caranya berbeda. Kita mungkin gak selalu turun ke jalan, tapi kita turun ke kolom komentar. Kita share, kita repost, diskusi, dan berdebat. Isu tentang lingkungan, perang, tidak adilan, sampai hak asasi manusia, semuanya hidup di layar HP kita. Bagi Gen Z, dunia bukan sesuatu yang jauh. Dunia ada di timeline kita setiap hari. Kadang satu video bisa bikin ribuan orang sadar. Satu postingan bisa bikin orang mulai bertanya dan peduli. Dan dari situlah perubahan kecil mulai bergerak. Karena kita semakin sadar dengan kondisi dunia, banyak Gen Z yang mulai mengubah gaya hidupnya. Kita mulai mikir sebelum beli barang, mulai bawa botol minum sendiri, pakai barang bekas, atau milih hal-hal yang lebih ramah lingkungan. Memang ada yang ikut tren, ada yang melakukannya karena terlihat keren, tapi perlahan banyak juga yang melakukannya karena benar-benar peduli. Dan itu tidak harus sempurna. Kita nggak harus langsung jadi penyelamat bumi. Yang penting adalah kesadaran bahwa setiap pilihan kecil kita punya dampak besar. Yang penting adalah kesadaran bahwa setiap pilihan kecil kita punya dampak. Kadang satu langkah kecil itu jauh lebih berarti daripada 1000 niat tanpa tindakan. Seringkali melihat semua masalah di dunia ini bikin kita lelah. Isu lingkungan, konflik, krisis ekonomi, dan ketidakadilan terasa terlalu banyak. Tapi justru di tengah kekacauan itu, kita bisa melihat satu hal yang indah. Anak-anak muda masih mau peduli, masih mau bertanya, masih mau belajar, masih mau berusaha jadi lebih baik, dan itu adalah harapan. Sekarang,
aku mau kasih 3 hal sederhana yang bisa kita lakukan sebagai Gen Z yang peduli pada dunia. Pertama, jangan berhenti mencari tahu, bukan cuma dari satu sumber, bukan cuma dari yang viral. Cari, baca, dan pahami. Yang kedua, gunakan suara kita. Entah lewat tulisan, obrolan, atau konten, kalau kita peduli, suarakan. Yang ketiga, mulai dari diri sendiri. Dari kebiasaan kecil, dari pilihan sehari-hari. Karena perubahan besar selalu dimulai dari satu orang yang berani memulai. Nah Sobat Pio, tanpa kerasa kita sudah sampai di penghujung obrolan kita di episode ini. Hari ini kita ngobrol tentang banyak hal. Tentang rasa cemas kita sebagai Gen Z, melihat masa depan bumi. Dunia yang kadang terasa terlalu berat. Media sosial yang bukan cuma tempat hiburan, tapi juga ruang suara, dan hal-hal kecil yang ternyata punya arti besar. Sobat Pio, jadi Gen Z itu memang gak mudah. Kita sering dibilang terlalu sensitif, terlalu vokal, atau terlalu banyak mikir. Tapi justru karena kita peduli, karena kita mau mikir, karena kita berani bertanya, dunia masih punya harapan. Dunia ini memang diwariskan dari generasi sebelumnya, tapi masa depannya kita yang pegang, pelan-pelan dengan cara kita masing-masing. Terima kasih banyak buat Sobat Pio yang sudah meluangkan waktu buat dengerin Kilo Podcast hari ini. Semoga obrolan ini bisa jadi teman, pengingat, atau mungkin awal dari kepedulian yang lebih besar. Buat Sobat Pio selalu kasih jejak kalau kalian sudah dengerin Kilo Podcast dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar Sobat Pio nggak ketinggalan podcast-podcast edisi selanjutnya. Vivi pamit, well, goodbye.